Beberapa gempa bumi misterius telah mengguncang daerah kota Auba. Kau melihat pusat gempanya? Pusat getaran yang timbul di kota Auba adalah di sini. Wah, ternyata benar. Tunggu sebentar. Mai, tolong tunjukkan gambarnya. Baik. Tidak ada hubungan antara lempengan dan gerakan dari pusat gempa. Ternyata ini bukan gempa bumi yang biasa. Jadi apa? Lacak dengan sinar Neo X dari satelit pengamat. Baik. Apa itu? Apa itu dia? Jadi itu. Benda itu 200 meter di bawah tanah. Kalau kuperkirakan, kira-kira panjangnya 60-70 meter. Apa monster bawah tanah itu yang menyebabkan gempa? Mai, coba diperiksa kejadian gempa itu. Dari awal sampai akhir ya. Baik. Hampir seperti lingkaran. Pasti ada titik awalnya. Di mana pusat lingkarannya? Kumpulan gedung dari kota bawah tanah. Itu dia. Kohda dan Asuka dari Super Guts segera pergi ke daerah kota bawah tanah. Aku mendengar pekerjaan dimulai hari ini. Jam berapa dimulainya? Akan dimulai tepat pukul 9 pagi. Ini sama seperti waktu saat gempa yang pertama kali terjadi. Ini benda apa? Namanya gelombang PW. Kota bawah tanah menggunakan gelombang PW untuk menggali lubang tanpa menggunakan peralatan bor. Gerakan gelombang PW dapat memecahkan batu sekeras apapun menjadi bubuk. Batu sekeras apapun tidak pernah menjadi masalah. Dan pipa-pipa di bawahnya akan menyedot seperti sebuah penyedot debu. Frekuensi dari gelombang PW mungkin telah merangsang munculnya monster yang ada di bawah tanah. Pada saat itu, perusahaan Geofrontier yang merencanakan kota bawah tanah sedang mengadakan konferensi pers. Kota bawah tanah adalah proyek terbesar dari seluruh proyek Geofrontier. Strukturnya terdiri dari 3 kubah bawah tanah. Kubah tersebut akan digunakan sebagai objek wisata, daerah bisnis, dan ruang tinggal. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Silakan Tuan. Aku Takagawa dari koran Mainichi. Pak Tachibana, aku pikir proyek ini memang luar biasa. Tapi kenapa Bapak harus membuatnya di bawah tanah? Lalu apa bedanya kalau dibuat di atas tanah? Saya sudah menunggu pertanyaan itu. Kalau menurut pendapat saya berpikir bahwa sebenarnya kota bawah tanah itu bukanlah hanya sekedar Earth Frontier saja. Earth Frontier? Benar. Karena kita akan segera memasuki zaman Neo Frontier, di mana umat manusia akan memanfaatkan planet lain sebagai tempat tinggalnya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi untuk melangkah ke sana, kita berusaha untuk menerapkannya dulu di seluruh planet bumi. Jadi itu sebabnya Bapak tertarik dengan kota bawah tanah? Iya betul. Kalau Anda tahu, kira-kira berapa banyak permukaan bumi yang sudah digunakan? Ternyata sudah banyak yang ia kerjakan. Tidak termasuk daerah laut dan juga daerah kutub. Manusia hanya mendominasi tidak melebihi 30% dari seluruh permukaan yang ada. Jika Anda mengamati daerah bawah tanah, maka akan banyak hal yang menarik bagi Anda. Kota bawah tanah adalah sebuah langkah awal dari pembuatan proyek Earth Frontier karena manusia akan lebih dekat dengan seluruh isi bumi. Ibu. Kita harus menghentikan pembangunannya secepat mungkin. Tentu. Kohda, Asuka, suruh mereka menghentikan gelombang PW segera. Aku akan jelaskan pada perusahaan Geofrontier. Dengan hologram terakhir dan serat optik, kota bawah tanah akan memiliki suasana yang serba modern.
Ini benar-benar teknologi yang belum pernah Anda lihat. Kapten Hibiki dari Super Guards Saudara-saudara ingin bicara. sekalian. Katanya sangat gawat. Jadi, ini adalah Sudah program kukatakan terbaru. kalau aku sedang ada konferensi pers. Akan terpancar suasana sejuk dan juga Baiklah. sinar bulan yang ramah. Karena teknologi serat optik tersebut, kami sangat yakin bahwa kita semua pasti akan senang untuk tinggal di tempat tersebut. Kenapa bisa jadi begini? Jika kau membuat monster marah, keadaan akan menjadi menakutkan. Sudah aman. Sudah selesai. Tenang. Tidak apa-apa. Ayo kita ke rumah sakit. Kita harus menghentikan gelombang PW pada daerah pembangunan. Apa kau bilang? Sepertinya frekuensi dari gelombang PW membuat monster marah dan telah menyebabkan gempa bumi di daerah kota Aoba. Hentikan ucapanmu. Sebelum kami melakukan proyek ini, kami sudah menyelidiki daerah bawah tanah di kota Aoba. Dan tidak ada apa-apa. Apalagi yang namanya monster. Kau hanya berusaha mengganggu pekerjaanku. Tetapi Bapak Tachibana, gerakan dari monster dan gempa bumi akan terhenti jika gelombang dihentikan. Tanpa gelombang PW, kita tidak dapat membangun kota bawah tanah. Apakah Super Guards tidak mampu untuk mengendalikan monster itu? Aku pikir kita perlu untuk memastikan keselamatan seluruh sektor. Dan juga harus hati-hati, Tuan. Memastikan keselamatan? Kita tidak ada waktu. Mimpi kehidupanku tergantung pada proyek ini. Jika kalian tidak mampu mengendalikannya, aku yang akan menanganinya. Hei, lepaskan aku! Lepaskan aku! Diam! Ada apa dengan kalian semua? Sudah diam. Lepaskan aku! Jangan! Tidak usah cerewet. Monster membenci gelombang PW, kau tahu? Jika kita berikan kekuatan penuh, monster itu pasti akan pergi. Tidak! Monster mulai bergerak lagi. Dia berubah arah. Apa? Monster menuju daerah pembangunan. Koda, Asuka, tolong jawab. Monster menuju ke sana. Monster menuju ke sana. Koda, Asuka, cepat tinggalkan daerah itu. Kalian dengar tidak? Hei, berikan sirine peringatan. Lepaskan. Bagaimana, Pak? Kalian ingin mati di sini ya? Ayo menyingkir dari sini. Cepat. Cepat, Pak. Kita lari. Tidak, tidak boleh. Ini semua kesalahanmu. Asuka, kau urus mereka. Aku selamatkan yang lain. Ayo, semua keluar. Ayo, semua lari. Ayo, cepat. Lari. Ayo, cepat. Lari. Monster apa itu? Monsternya sudah muncul. Guards Eagle, berangkat! Baik.
Bagaimana kalian? Jangan menangis. Akan kuselamatkan kalian, aku janji. Bohong. Kita akan mati dan terkubur di sini. Dan aku akan lahir kembali menjadi semut. Semut? Iya. Aku suka mengamati semut. Tapi waktu aku masih kecil, aku meletakkan semut di dalam botol besar, terbuat dari kaca. Lalu aku berikan kue-kue ke dalamnya. Dan kemudian aku mengamati semut-semut itu membangun rumahnya sendiri. Jadi kota bawah tanah itu adalah rumah semut? Benar sekali. Karena semut kecil dapat membangun rumahnya yang besar, jadi aku pikir manusia juga dapat membangun rumahnya yang besar di bawah tanah. Tidak. Kenapa? Kalau dilihat dari struktur rahangnya, monster ini jenis carnivorous. Hah? Wah, air liur yang menetes dari mulutnya sangat banyak. Aku yakin dia pasti sudah lama tidak makan. Sebelumnya kami sudah menyelidiki di kota Auba, dan tidak ada apa-apa. Apalagi yang namanya monster. Aku mengerti. Monster itu tertangkap gelombang PW ketika dia sedang mencari makan. Ayo, semuanya, cepat! Sekarang saatnya menyerang. Formasi 3. Baik. 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 Monster yang satu ini memang sangat berbahaya. Dia terus saja bergerak karena dia merasa begitu terganggu oleh gelombang itu. Dalam hal ini, aku rasa kalian semua salah. Tapi karena semua sudah terjadi, jadi lupakan saja. Yang jelas kita tak akan menyerah. Sekarang aku berharap pada kalian, agar kalian bisa merubah cara pandang kalian terhadap proyek ini. Proyek kota bawah tanah ini. Kalian mengerti kan? Karya, serang dan habisi dia. Siap. Berhasil? Monster apa itu? Monsternya mengamuk lagi. Iya, kita lama-lama tidak bisa mati di sini. Hei! Sudah kukatakan kalau aku akan berusaha. Tapi kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Dina,
tahu kau akan datang. Ultraman Dina hanya dapat bergerak dalam 3 menit. Jika lebih dari 3 menit, dia tidak akan mampu untuk berdiri lagi. Dina, bertahanlah! Tubuh Dina berubah menjadi merah. Dina Merah, sang pahlawan kekuatan. Jadi kau akan membangunnya lagi seperti semula? Tidak.
Aku akan memulai hal yang baru. Tapi ini bukan hanya impianku. Sebuah kota bawah tanah di mana semuanya dapat belajar, dapat bermain dan juga tinggal. Aku akan berusaha mewujudkannya, tapi tanpa membahayakan yang lain. Tanpa membahayakan yang lain? Seperti semut. Seperti semut? Hasta 明日があるのさ